Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan kepada kami, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan capstone project untuk proyek kami yang berjudul Pembangunan Website Konseling Online untuk mendukung kesehatan mental masyarakat. Di sini ada beberapa slide. Yang pertama ada pendahuluan, ada latar belakang, tujuan dan segala macam yang sesuai dengan laporan yang sudah kami atau akan kami upload pada kesempatan kali ini. Oke, di sini kami dalam formasi lengkap. Di sini ada saya sendiri adalah Muhammad Farullah dari mahasiswa jurusan Sistem Informasi dari UPBJ Jakarta Timur. Dilanjutkan oleh Mas Iskan. Mas Iskan boleh perkenalan diri? Perkenalkan, saya Iskandar dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pada era digital saat ini, semakin banyak individu yang merasa kesepian, tidak memiliki tempat berbagi cerita, dan bingung dalam mengekspresikan perasaan mereka. Kebutuhan akan layanan hubungan mental yang ramah, profesional, dan mudah diakses semakin meningkat. Di sini, kami dan Harsayu hadir untuk menjawab kebutuhan ini dengan menyediakan layanan curhat konseling yang dapat diakses oleh berbagai kalangan. Melalui program ini, Harsayu dan kami bertujuan untuk menciptakan ruang yang aman di mana individu dapat bercerita tanpa takut dihakimi dan mendapatkan solusi atau dukungan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan hidup mereka. Dari tujuan tersebut, ada tujuan-tujuan yang lain yang akan dijelaskan oleh Mas Fahrul. Silakan Mas Fahrul. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tujuan dari proyek ini akan dijelaskan oleh saya ya. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan aksesibilitas layanan konseling online yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan emosional masyarakat. Fokus utama dari proyek ini adalah pengembangan sebuah website berupa platform konseling daring online. Yang kedua adalah menawarkan layanan dukungan mental yang terpercaya dan berkualitas melalui pendekatan konseling profesional. Selanjutnya, memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Karena acap kali eh, kesehatan mental itu dijadikan sebuah kebercandaan ya. Jadi itu sebenarnya bukan hal yang baik sih. Selanjutnya adalah memberikan bantuan kepada individu untuk menghadapi tantangan seperti masalah hubungan, konflik keluarga, atau masalah yang tidak bisa diutarakan kepada rekan-rekan sejawat atau teman-temannya, krisis hidup, emosi, dan dengan bimbingan konselor yang memang berpengalaman di bidangnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Joshua. Oke. Perkenalkan, nama saya Joshua Krisna Octavianus dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup dalam proyek ini. Ruang lingkup proyek ini akan mencakup pertama, layanan curhat yang dimana pengguna dapat berbagi cerita dengan bebas dan bersifat anonim atau masalah yang diceritakan akan dijaga kerahasiaannya. Dan yang kedua, layanan konseling yang akan berfokus pada isu hubungan, baik itu antar pasangan atau keluarga, lalu isu emosi, dan isu-isu lainnya. Yang nantinya layanan ini akan berupa psikoedukasi, yang nanti berupa juga artikel dan panduan untuk meningkatkan pemahaman kesehatan mental individu. Dan di sini saya akan juga menjelaskan metodologi penelitian ini, di mana di metodologinya pertama akan dilakukan riset pasar atau yaitu dengan melakukan survei kebutuhan audiens atau kebutuhan pengguna dalam menggunakan web yang akan kami bangun ini. Yang kedua adalah analisis kebutuhan, di mana akan menganalisis atau mencari tahu kebutuhan audiens apa yang diharapkan dari web yang akan kami bangun ini. Yang ketiga adalah desain sistem atau yang maksudnya akan mendesain wireframe, mockup, atau prototipe dari web yang akan kami bangun. Yang keempat adalah implementasi atau pengembangan fitur utama dan integrasi WhatsApp web ini. Yang kelima adalah pengujian yang meliput fungsionalitas
pengalaman pengguna, dan juga evaluasi kinerja sistem teknis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Stefanus. Perkenalkan, nama saya Stefanus dari mahasiswa UPGD Jakarta dengan Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan bagian hasil implementasi. Website Harsau memiliki beberapa fitur utama, yaitu layanan curhat. Layanan ini dirancang agar pengguna dapat berbagi cerita dengan nyaman melalui UI yang intuitif dan ramah terhadap user. Fitur ini dibuat untuk mengatasi hambatan awal pada seseorang yang mungkin merasa ragu untuk mencari bantuan profesional. Kemudian yang kedua, layanan konseling profesional. Sesi ini mencakup konseling dengan konselor berpengalaman yang dapat membantu masalah hubungan, keluarga, quarter life crisis, dan isu emosional lainnya. Fitur ini difasilitasi dengan sistem pemesanan yang terintegrasi dengan WhatsApp untuk efisiensi komunikasi dan berupa psikoedukasi yang berupa artikel dan panduan berbasis bukti yang disusun untuk meningkatkan pemahaman pengguna terhadap isu kesehatan mental. Langkah-langkah yang kita lakukan diantaranya adalah merancang wireframe, yaitu mengatur tata letak visual antar muka, memastikan alur pengguna berjalan dengan logis. Kedua, prototipe pembuatan versi awal dengan fitur dasar untuk pengujian internal. Ketiga, integrasi dengan WhatsApp, menyediakan jalur komunikasi langsung antar pengguna dan konselor melalui layanan ini. Keempat, pengujian fungsional. Semua fitur diperiksa untuk memastikan mereka bekerja sesuai desain awal. Adapun hasil pengujiannya, pengujian fungsional memastikan bahwa setiap fitur seperti registrasi, pemesanan sesi, dan komunikasi melalui WhatsApp bekerja tanpa gangguan. Kemudian pengujian terhadap user experience. Pengguna memberikan umpan balik terhadap desain, kemudahan navigasi, dan keseluruhan pengalaman. Feedback dan penyempurnaan. Berdasarkan hasil pengujian, beberapa perbaikan dilakukan termasuk peningkatan UI pengguna agar lebih intuitif dan lebih responsif. Slide berikutnya. Adapun kelebihan dan tantangan yang kita lalui. Kelebihannya adalah aksesibilitas yang mudah. Website Harsau memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan dukungan kesehatan mental tanpa harus datang ke lokasi fisik. Fitur ini sangat relevan di era digital ini, di mana fleksibilitas menjadi kebutuhan utama. Layanan dirancang untuk memberikan rasa aman kepada pengguna sehingga mereka dapat berbagi cerita tanpa takut dihakimi. Integrasi dengan teknologi. Website Pemanfaatan WhatsApp sebagai saluran komunikasi membuat layanan terasa lebih akrab dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan. Serta teknologi berbasis website memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan kapan saja dan di mana saja. Adapun tantangan yang dihadapi, stigma sosial terhadap layanan konseling. Banyak masyarakat yang masih merasa ragu atau malu untuk mencari bantuan terkait masalah kesehatan mental. Hal ini menjadi hambatan utama untuk menarik pengguna baru. Kampanye edukasi melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran mental sudah kita lakukan, mengurangi stigma ini. Ketersediaan konselor yang memadai. Dengan permintaan layanan yang meningkat, ada risiko kekurangan konselor untuk melayani semua pengguna. Adapun solusi yang kita lakukan adalah melakukan rekrutmen konselor secara berkala. Sekian, sisanya kan dilanjutkan oleh Mas Autas. Autas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Autas Hakiki dari UKPBJ Tarakan, Kalimantan Utara. Kesimpulan yang dapat kami, pertama, pengembangan website Harsau dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan konseling online yang mudah diakses, aman, dan profesional. Kedua, fitur-fitur unggulan seperti layanan curhat dan konseling berbasis WhatsApp memberikan nilai tambah dalam menciptakan pengalaman pengguna yang positif. Tiga, proyek ini berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental. Next, lanjutnya. Rekomendasi pertama, pengembangan lanjutan dengan cara dapat menambahkan fitur tambahan seperti sesi konseling video untuk meningkatkan interaksi antara konselor dan pengguna. Kemudian dapat mengintegrasikan alat penilaian kesehatan mental berbasis digital untuk membantu pengguna memahami kondisi mereka.
Kedua, peningkatan layanan dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan berkala bagi konselor untuk menjaga kualitas pelayanan. Tiga, mengembangkan program berlangganan untuk memastikan keberlanjutan finansial platform. Tiga, pemasaran dengan cara memperluas promosi di platform digital dan bekerjasama dengan komunitas kesehatan mental dan dengan membagikan cerita sukses pengguna untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan konseling online. Demikian, saya kembalikan kepada Mas Fahrullah. Baik, terima kasih untuk mas-mas semuanya, Mas Iksan, Mas Stefanus, Mas Joshua, dan Mas Autas. Demikian presentasi kami kali ini terkait Capstone Project dengan judul pembangunan website konseling online untuk mendukung kesehatan mental masyarakat. Adapun kami berterima kasih kepada tutor dan rekan-rekan sekalian untuk kesempatan dan memang ilmu-ilmu yang sudah dioptimalisasikan terkait Capstone Project ini. Akhir kata kami dari kelompok 3 undur diri. Terima kasih. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.